Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mempertanyakan tentang konsistensi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tentang belanja pertahanan. Saya minta ketegasan. Yang kedua, sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN, berarti mendukung program saya. Anies pun memberikan penjelasan. Menurut calon presiden nomor urut 1, belanja alutsista saat ini tidak tepat karena harus disesuaikan dan terbuka. Memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Ya, anggarannya perlu kita tingkatkan, tapi jangan keliru. Ancamannya juga mengalami pergeseran. Jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik. Supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki mereka bisa bekerja dengan optimal, tidak sia-sia. Atas tanggapan itu, Prabowo mengklaim semua perencanaan belanja alutsista telah dibahas di DPR RI dan disetujui oleh partai yang ada. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi, bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Bagi Anies, penjelasan Prabowo masih tidak sesuai dengan tujuan tanggapan Anies, karena terbukti tidak ada langkah konkret yang dilakukan Prabowo sebagai Menhan. Anies bahkan memberi contoh apa yang dia lakukan untuk menjaga keamanan nasional dengan menaikkan taraf hidup prajurit. Bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun, sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi.